Halo teman-teman semua, kenalin namaku Jo dari Tutor Kimia Nexter. Nah, di sini aku bahkan membahas salah satu materi OSN yang cukup sering keluar, yaitu tentang titrasi asam lemah poliprotik. Dan nanti kita juga bakal ngebahas tentang spesies-spesies asam lemah poliprotik ya. Nah, di sini jadi sebelum itu aku pengen review dulu. eh, mungkin kalian udah pernah belajar tentang asam ya, tentang asam tuh ada, terutama asam lemah itu ada namanya yang asam monovalen, divalen. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kalau misalnya asam monovalen itu dia cuma mengandung satu atom H+ ya, contoh kayak HCl. Nah, HCl ini ketika kita ionisasi dia akan ngasilin satu ion H+ untuk masing-masing satu HCl. Nah, kalau divalen mungkin kayak H2SO4, dia bakal ngasih 2H+ gitu, dan SO4 2-. Nah, dari 2H+ sampai 3H+, 4H+, dan seterusnya itu disebut sebagai poliprotik. Gitu. Jadi kalau ini monoprotik, ini 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut sebagai poliprotik. Nah, bedanya apa? Nah, jadi kalau misalnya pada proses titik asam lemah poliprotik dengan basa kuat, nah jadi kita di sini kita punya asam lemah poliprotik. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak misalnya asam-asam organik ya. Asam-asam organik itu umumnya pasti dia lemah. Kayak misalnya asam oksalat. Nah ini kita titrasi dengan basa kuat misalnya 2 NaOH. Nanti akan terdapat titik ekivalen lebih dari satu. Kok bisa gitu? Karena terjadi dua kali reaksi ya sebenarnya ya. Pertama itu yang kayak gini. Menjadi NaHC2O4 plus H2O. Satu lagi NaHC2O4 plus NaOH. Nah, ini Ka1, ini Ka2. Nanti ini bakal jadi Na2C2O4 plus H2O. Jadi dia ada dua kali reaksi. Makanya akan terbentuk dua titik ekivalen. Sedangkan untuk asam lemah triprotik, tadi diprotik. Nah, kalau triprotik berarti 3. Misalnya kayak H3PO4, asam fosfat, nah itu bakal terdapat 3 titik ekivalen. Nah, setiap titik ekivalen diperoleh pada pH yang berbeda tergantung pada setiap nilai Ka. Jadi, pH-nya itu, nilai pH pada masing-masing ekivalen itu akan ditentukan dari nilai Ka. Gitu. Nah, masih ingat ya kalau misalnya kita punya asam monoprotik, kita titrasi, tanda-tanda dari ekivalen itu apa? Tanda-tanda dari ekivalen itu adalah dia tiba-tiba naik gini kan. Nah, gitu. Gitu kan. Nah, ini kalau misalnya dia monoprotik. Misal HCl gitu ya. Nah, tapi kalau triprotik, ya udah, berarti ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini kan tanda ekivalen ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia naik tajam gini. Nah, berarti kalau di protik ada 2. Misalnya di protiknya ya. Misalnya di ini di protik. Nah, kalau triprotik ada 3 gitu. Nah, selain itu kita juga mengenal istilah namanya apa? Namanya setengah ekivalen. Jadi kalau misalnya kita punya HCl tambah NaOH, misalnya ini 10 mol, ini 5 mol. Nah, pada saat dia 5 mol, ini disebut sebagai setengah ekivalen. Kenapa gitu? Karena NaCl plus H2O. Nanti kan di sini kan minus 5, ini 5 juga ya. Ini habis, ini 5, ini 5. Jadi setengah dari mol awal itu dia udah terreaksikan, gitu. Dia udah bereaksi. Disebut sebagai setengah ekivalen. Nah, ini juga ditandai dengan jumlah yang ada di HCl dengan garam itu pasti sama. Tuh. Ini kan asam kuat ya. Bisa asam lemah misalnya contohnya HF juga bisa gitu. Nah, ini disebut sebagai titik setengah ekivalen. Nah, karena 3 kali, misalnya dia itu H2C2O4 kayak tadi. 2 kali misalnya, H2C2O4 plus NaOH jadi NaHC2O4 ya. Nah, ini kan setengah ekivalen dulu. Setelah setengah ekivalen, nanti dia jadi ekivalen kalau udah 10 misalnya gitu. Anggaplah dia udah 10 nih ya. Ini minus 5. Nah, nanti setelah udah 10, mungkin aku bakal buat alurnya ya.
Kan pertama dia dari 1 dulu, minus 1, minus 2, minus 3, sampai minus setengah ekivalen. Terus setelah ekivalen dia menuju ke ekivalen kan, dari setengah ekivalen. Nah, pada saat ini terbentuk garam ya. Ini habis, H2CO4 habis, NaOH-nya habis, ininya 10. Gitu kan, kalau misalnya pada saat dia ekivalen pertama. Artinya di sini nih, dia udah di sini. Ini NaHC24. Gitu ya. Nah, setelah itu tambah lagi sama NaOH. NaHC24 tambah NaOH lagi menjadi NaC24 plus H2O. Nah, ini 10, tadi dari sini kan. Bawa ke sini 10. Nah, terus dia bakal minus 1 lagi. Nanti 1 ditambahin 1, nanti sini minus 1, minus 1 sampai dia ke minus 5 lagi. Nah, minus 5 ini apa? Ini adalah setengah ekivalen lagi. Karena dia setengah dari mol awal-awal gitu. Nah, inilah titik di sini. Gitu. Jadi tadi pas minus 5 yang di sini. Nah, ini adalah setengah ekivalen pertama. Terus pas minus 5 di sini, setengah ekivalen kedua. Terus pas misalnya dia 10 nih jumlahnya. Ini minus 10, ini minus 10, sisa ini kan. Nah, berarti ini di ekivalen kedua. Dan seterusnya. Nah, itu adalah setidaknya rangkaian dari asam lemah monoprotik, titrasi asam lemah poliprotik. Nah, pada kurva di atas ada 3 titik ekivalen diperoleh, ada ekivalen 1, ekivalen 2, ekivalen 3. Ini untuk asam lemah triprotik ya. Lalu, untuk menentukan pH ketiga ekivalen dan sekaligus ketiga titik setengah ekivalen, jadi ada cara cepat ya. Cara cepat untuk tahu 3 ini. 6, sorry. Ada 6 ini. Nah, pertama, untuk setengah ekivalen itu paling gampang. Kenapa paling gampang? Nah, jadi nanti di sini akan ada sedikit penurunan ya. Sebenarnya ada penurunan sendiri untuk rumus-rumus ini. Cuma aku bakal langsung kasih aja rumusnya tanpa diturunkan lagi. Jadi biar cepat hafalan dan juga kalian juga semakin mudah ngertinya ya. Jadi untuk titik setengah ekivalen itu pH pada saat titik setengah ekivalen itu ada 3. Ada ekivalen pertama, pH pada ekivalen pertama, pH pada titik ekivalen kedua, dan pH pada titik ekivalen ketiga. Dan nilainya itu sama kayak pKa-nya. Jadi pH-nya itu sama dengan pKa. Jadi misalnya pada saat titik setengah ekivalen pertama yang di sini, nilai pH-nya itu sama dengan nilai pKa1. Dari apa misalnya? Dari misalnya H3A atau H3PO4 gitu. Berarti kalau titik setengah ekivalen kedua, nilainya berapa? Nilai pH pada saat titik setengah ekivalen kedua atau pada saat di sini, itu nilai pH-nya adalah pKa2 dari H3PO4. Untuk ekivalen ketiga, pKa3 dari H3PO4. Selesai. Jadi tinggal cari tahu Ka-nya. Saat cari tahu Ka-nya selesai. Kita bisa tahu nilai pH pada saat setengah ekivalen. Gitu. Nah, gitu caranya untuk nyari titik setengah ekivalen. Lalu untuk titik ekivalen gimana? Titik ekivalen juga sama gampangnya, terutama pada saat pada saat ekivalen 1, ekivalen 2 ya. Ekivalen 1, ekivalen 2 itu caranya tinggal ini. Jadi misalnya mau nyari ekivalen 1 di sini, itu nilainya adalah nilai H plusnya ya. Ini dia nggak langsung pakai pH. Nilai H plus adalah nilai pH-nya adalah pKa1 tambah pKa2 per 2. Gampang ya? Yang di bawah tambah yang di atas bagi 2. Gitu. Berarti kalau pKa2 gimana? pKa2 berarti maksudnya pH pada ekivalen 2, pH ekivalen 2, caranya gimana? Yang bawah berarti pKa2 tambah yang atas pKa3 bagi 2. Gitu. Nah, yang terakhir ini kita nggak bisa pakai cara yang sama. Kenapa kita nggak bisa pakai ini? Karena ya oke, yang bawah ada ya. Yang bawah ada pKa3. Tapi emang ada Ka4. Nggak ada kan? Kan nggak ada Ka4. Karena dia adalah asam lemah triprotik. Di sini kasusnya kan H3PO4.
maksimal ya 3H+. Berarti cuma sampai Ka3. Yang atasnya nggak ada, Ka4-nya. Berarti gimana? Kita pakai rumus garam biasa. Garam apa? Rumus garam basa. Masih ingat dah garam basa ya? Masuk akal ya ini garam basa ya? Karena kan ini udah di paling akhir banget, yaitu Na3PO4. Kalau misalnya pada saat di sini ekivalen 1, ini kan adalah pembentukan NaH2PO4. Yang ini ekivalen 2 adalah Na2HPO4. Nah, ini adalah Na3PO4. Na3PO4 ini adalah fasa yang paling basa. Makanya kita sebut sebagai garam basa. Kita pakai rumus garam basa aja. Itu rumusnya adalah di sini. Nah, OH minus sama dengan akar KW per Ka3 kali konsentrasi PO4 3-. OH minus sama dengan akar KW per Ka3 kali konsentrasi garam ya. Konsentrasi garam boleh atau konsentrasi PO4 3- boleh. Nah, dengan cara ini selesai. Kita bisa cari masing-masing dari pH pada ekivalen 1, ekivalen 2, ekivalen 3. Terus pada saat titik setengah ekivalen 1, titik setengah ekivalen 2, titik setengah ekivalen 3. Intinya gampang. Kalau setengah ekivalen, pH sama dengan pKa. Itu setengah ekivalen ya. Setengah ekivalen pH sama dengan pKa. Berarti kalau setengah ekivalen 1, pH pada saat setengah ekivalen 1 sama dengan pKa1. Kalau pada saat ekivalen 2, berarti pH pada saat ekivalen 2 sama dengan pKa2. Kalau saat ekivalen 3, berarti pKa3. Nah, tapi kalau misalnya pada saat ekivalen 1 berarti pKa1 tambah, itu pKa1 yang bawah ya. Yang bawah ini tambah yang atas bagi 2. Berarti pKa1 tambah pKa2 bagi 2. Kalau misalnya ekivalen 2, pKa2 tambah pKa3 bagi 2. Kalau pada saat ekivalen 3, nah baru pakai rumus garam basa. Nah, tapi nggak selalu rumus pKa2 itu pasti, rumus pH pada saat ekivalen 2, itu nggak pasti bawah sama atas ya. pH ekivalen 2 itu nggak pasti pKa2 tambah pKa3 bagi 2. Ini bisa kita pakai karena apa? Karena triprotik. Triprotik ada pKa3. Kalau diprotik gimana? Diprotik kan nggak mungkin ada Ka3 dong, karena kan maksimal cuma sampai Ka2. Nah, misalnya, set ini ekivalen 1. Oke, berarti di sini ada setengah ekivalen ya, atau pKa1, sini pKa2. Nah, setengah ekivalen pKa2. Nah, ini ekivalen 2. Nah, kan nggak ada ekivalen 3 ya. Jadi kalau misalnya mau nyari ekivalen 3, bawah pKa2, atasnya nggak ada. Berarti gimana caranya? Berarti pakai apa? Garam basa. Sama, pakai garam basa. Pokoknya kalau udah mentok, itu pasti pakai garam basa. Karena itu udah fase garam yang paling basahnya gitu. Nah, berarti OH minus sama dengan, misalnya pada kasus ini apa ya contohnya? H2CO24 oksal tadi. Berarti akar KW per Ka kali konsentrasi garam tadi. Gitu. Selesai. Nah, gitu ya. Coba kita masuk ke latihan soal. Nah, ini penurunannya. Ini ada turunannya. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Aku di sini ngasih rumus langsungnya aja. Biar selama aku ngerjain OSN sih. Untuk tingkat OSN itu untuk penurunannya itu nggak terlalu penting ya. Selama aku ngerjain soal Olimpiade OSN tuh pasti yang keluar tuh lebih ke rumus langsungnya. Lebih ke penerapan rumus langsungnya. Untuk soal-soalnya, untuk penurunannya kayak gini, ini jarang ditanya. Jadi kalian bisa langsung belajar ke sini. Tapi kalau kalian mau pelajari, nanti aku bakal share materinya dan kalian boleh baca-baca tentang penurunannya. Nah, ini ada 2 soal tambahan di sini. Soal pertama, sebanyak 20 mili larutan sampel H3PO4 ini dititrasi dengan NaOH 0,15 molar. Jadi ini asam triprotik ya. Ada 3 titik ekivalen berarti. Lalu di sini ternyata memerlukan 15 ml NaOH untuk titik ekivalen pertama. Jadi ekivalen pertama itu butuh 15 ml NaOH. Nah, pada titik ekivalen pertama, pH-nya itu sebesar 4,665. Nah, harus curiga nih. Titik ekivalen pertama, pH 4,665. Tadi rumus ekivalen pertama apa?
rumus ekuivalen pertama adalah, karena ini triprotik, berarti sampai KA3 ya. Bawahnya PKA1 tambah atas PKA2 per 2. Ini sama dengan 4,665. Berarti apa? Kita bisa taruh sini, kita kalikan. Berarti PKA1 tambah PKA2 sama dengan 4,665 kali 2. Sebentar. Kita cek, itu sama dengan 9,33. Gitu. Nah, lanjut. Kita pada titik ekuivalen 2, oke. Titik ekuivalen 2 itu sebesar 9,75. Nah, ekuivalen 2 adalah, masih ingat kan pH dari ekuivalen 2, yaitu bawahnya apa? PKA2 tambah PKA3 bagi 2. Nilainya sama dengan 9,765. Kita kalikan sini, berarti PKA2, taruh sini aja ya. PKA2 tambah PKA3 sama dengan 9,765 kali 2. Itu sama dengan 19,53. Nah, lalu dikasih tahu lagi clue terakhir, yaitu jika pada titik ekuivalen ketiga, berarti ini pH ekuivalen ketiga itu sama dengan 12,43. Nah, 12,43 berarti ini adalah garam basa ya, karena ini ekuivalen ketiga, berarti ekuivalen terakhir. Nah, 12,43 ini kan berarti ini pH ya, berarti pOH-nya sama dengan 14 kurang 12,43, itu sama dengan 1,57. Atau konsentrasi OH minusnya sama dengan 10 pangkat min 1,57. Nah, kita masukin rumus garam basa, OH minus sama dengan akar KW per KA3 kali konsentrasi garam. Nah, masalahnya KA3 oke, kita udah tahu. Terus, kita kan nyari KA3 ya di sini ya. OH minus kan kita tahu ini. OH minus kan nih 10 pangkat 1,57. KW diketahui ya, 10 pangkat 14. Nah, garamnya kita harus cari dulu, karena kita mau nyari KA3. Di sini kan kita belum tahu 2 ya, belum tahu KA3 yang kita pengen cari. Kenapa kita perlu cari KA3? Biar kita langsung ke sini. Di sini kan ada 3 variabel ya, ada PKA1, PKA2, PKA3. Kita mau nyari tiga-tiganya nih. Di sini, tentukan nilai PKA1, PKA2, PKA3. Kita perlu tiga-tiganya. Tapi di sini cuma ada 2 persamaan. Kita perlu cari salah satu nilainya. Misalnya di sini kita tahu PKA1. Kalau kita tahu PKA1, kita dapat PKA2, dapat PKA2, dapat PKA3. Gitu kan? Atau kita cari PKA3. Dengan cara cari PKA3, kita dapat PKA2, dapat PKA2, dapat PKA1. Berarti kita di sini clue-nya cuma ini. Titik ekuivalen 3 segini. Nah, titik ekuivalen 3 ini ada hubungannya sama salah satu KA. Ada hubungannya di KA3. Gitu. Jadi kita bisa pakai ini rumusnya. Nah, masalahnya kita nggak tahu garamnya gimana. Kalau boleh kan kita harus tahu garam dong biar bisa cari tahu KA3 kan. Nah, kita cari dulu konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garam berarti konsentrasi dari Na3PO4. Gimana cara cari konsentrasi dari Na3PO4? Gitu kan. Nah, ini kan sama dengan mol dari Na3PO4 per volume total. Volume total ketika mau masuk ke titik ekuivalen gitu. Nah, di sini kita cari dulu mol Na3PO4. Nah, mol Na3PO4 itu pasti sama dengan mol dari mula-mula, mol H3PO4-nya. Gitu. Kenapa bisa gitu? Karena gini, H3PO4 itu kan bakal jadi NaHPO4. Bakal jadi NaH2PO4, terus bakal jadi Na2HPO4 sama jadi Na3PO4. Nah, ini kan sama. Ini kan cuma perubahan bentuk ya. Misalnya ini 10 mol. Pasti sini 10 mol, pasti sini 10 mol, pasti sini 10 mol. Contoh, kita punya H3PO4 tambah NaOH. Ini bakal jadi NaH2PO4. Misalnya ada 10 mol. Maka untuk mencapai ekuivalen pertama, makanya harus 10 mol kan. Ini minus 10, minus 10. Ini 10. Hasilnya apa? 10 habis. Terbentuk 10 NaH2PO4. Sama nggak kayak yang di awal?
sama-sama 10, sama-sama mol mula-mula. NaH2PO4 nanti dia juga bakal bereaksi menjadi NaH, Na2HPO4 gitu kan. Nah, ini 10 mol yang dari sini tadi. Terus ini pasti 10 untuk mencapai ekivalen kedua. Berarti minus 10, minus 10, ini 10. Habis 10. Berarti 10 mol juga kan? Sama kayak mol mula-mula. Nah, begitu juga dengan Na3PO4. Pasti hasilnya 10 mol gitu. Maksudnya mol Na3PO4-nya 10 mol. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih molnya berapa. Kita pengen cari tahu molnya. Di sini kan ada volume H3PO4, tapi nggak tahu konsentrasinya. Nah, konsentrasinya nggak tahu nih molaritasnya berapa. Cari tahu molaritasnya gimana? Cara cari tahu molaritasnya adalah dari NaOH. Nah, kita lihat sini, dititrasi dengan NaOH 0,15 molar dan ternyata memerlukan 15 mili NaOH untuk titik ekivalen pertama. Jadi ekivalen pertama, ekivalen 1 itu perlu sebesar 15 mili NaOH 0,15 molar. Ketemu? Dapat apa? Dapat mol NaOH. Kita dapat mol NaOH untuk ekivalen pertama. Berapa yo? Berarti molaritas 0,15 molar kali 15 mili sama dengan 2,25 ya, sebentar. Ya, 2,25 milimol. Nah, 2,25 milimol ini mol apa? Mol NaOH ekivalen pertama. Sama dengan mol apa? Mol NaOH ekivalen pertama itu kan sama dengan mol H3PO4 mula-mula. Ya kan? Ini kan sama, 10 mol, 10 mol. Pada saat ekivalen pertama, NaOH-nya 10 mol. Di sini sama dengan mol H3PO4 mula-mula atau mol asam mula-mula. Berarti mol ini sama dengan mol H3PO4. Nah, beda lagi misalnya, nanti di soal, ternyata memerlukan 15 mili NaOH untuk titik ekivalen kedua. Nah, ini harus jangan langsung masukin. Jangan anggap ini sebagai mol H3PO4. Kenapa? Kalau kedua, kalau misalnya mol NaOH ini adalah mol NaOH ekivalen kedua, berarti nggak bisa kita masukin langsung sebagai mol H3PO4. Kita harus bagi dua dulu. Kenapa? Karena dari H3PO4 menuju NaH2PO4 ini perlu, anggap ini tadi 10 mol ya, misalnya gitu ya. Nah, dari H3PO4 mau jadi Na2HPO4, ini kan dua kali ya. Kalau dari H3PO4 jadi NaH2PO4 10 mol kan, karena satu kali doang. Satu kali NaOH doang. Tapi kalau jadi Na2HPO4 berarti perlu berapa mol? 20 mol. Karena dua kali titrasi dari NaH3PO4 ke NaH2PO4, NaH2PO4 ke sini 10 mol lagi kan. Berarti totalnya berapa? Kalau ditambah 10 tambah 10, 20. Berarti dari sini ke sini perlu 20 mol. Nah, berarti koefisiennya 1/2. Awalnya H3PO4 10 mol, di sini 20 mol di ekivalen kedua. Misalnya ini ekivalen kedua ya, misalnya. Berarti kita harus bagi 2 dulu. Jadi 2,25 mol milimol ini kita harus bagi 2 dulu. Kalau misalnya ekivalen kedua. Itu ya. Nah, jadi ini contoh aja. Nah, ini tetap ya. Kita buat pertama. Ekivalen pertama. Ini 2,25 milimol. Nah, kita dapat nih molnya 2,25 milimol. Nah, pertanyaan cara cari volume total. Cara carinya gampang. Pertama, volume total berarti adalah volume larutan sampel mula-mula. Berapa? 20 plus. Nah, untuk ekivalen pertama itu perlu 15 mili. Berarti untuk ekivalen kedua perlu 30 mili. Ekivalen ketiga perlu 45 mili. Sesimpel itu. Jadi perlu 45 mili NaOH. Tambah aja 45 mili. Selesai. Berarti 2,25 per 65. Nah, ini sama ya. Kalau misalnya kita mau pakai milimol di atas, berarti kita harus pakai mili. Nggak boleh milimol di atas, di bawahnya liter. Nggak boleh. Kalau di bawahnya liter, di atas harus mol. Tapi kalau sama-sama mili, nah ini baru boleh. Berarti 2,25 milimol bagi 65 mili. Dapat hasilnya adalah 0,5
0,346 molar. Nah, baru masuk ke atas sini. Tadi konsentrasi OH minus diketahui ya, 10 pangkat 1,57 dari mana? Dari sini. pH akhirnya kan 12,43. Berarti pOH-nya 1,57, berarti OH minusnya 10 pangkat min 1,57. 10 pangkat min 1,57 sama dengan akar kawinnya 10 pangkat min 14, Ka3 yang kita cari, kali garamnya tadi berapa? 0,0346. 0,0346. Dapat nilai Ka3 sama dengan, nah kita pakai kalkulator aja sebentar. Ini pangkat 2, 10 pangkat min 14. Dapat hasilnya itu Ka3 itu sebesar 4,776 kali 10 pangkat min 13. Nah ini kan Ka3 ya, kita kan nyari pKa3 di sini. Berarti pKa3 kita epsilonkan aja di kalkulator. Sebentar. 10 pangkat min 13 kita minlogkan ya maksudnya. Kita minlogkan dapat hasilnya 12,32. Tuh. Nah, kita minlogkan dapat 12,32, ini adalah dari pKa3. Nah, gampang ya. Nanti dari pKa3 dari pKa2 kan gampang nih. Berarti pKa2 sama dengan 19,53 kurang 12,32. Ya kan? Karena kan pKa3-nya 12,32. 19,53 kurang 12,32 dapat 7,21. Nah, terus dari pKa1 gampang ya. pKa1 sama dengan 9,33 kurang 7,21. Sebentar, hasilnya adalah 2,12. Gitu. Jadi dapat ya, pKa1 2,12, pKa2 7,21, pKa3 12,32. Selesai. Memang soalnya agak ribet ya ini ya. Cuma soalnya kelihatan kayak sikat gitu ya. Cuma berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 baris, tapi konsepnya lumayan dalam ya. Konsepnya lumayan banyak di sini. Tapi kalau kalian udah terbiasa, nanti ulang-ulang aja soal-soal ini. Nanti bakal gampang kok. Karena ini sebenarnya gampang. Rumus-rumusnya udah ada. Cuma kita nyari clue-nya aja. Kayak gini kan, sebenarnya kan dari tadi kita ngomongnya konsepnya kayak tadi ya. Masih pakai rumus yang setengah ekivalen sama rumus yang ekivalen gitu. Kayak gini-gini aja. Cuma masalahnya adalah gimana cara kita nangkep nih. Kira-kira maksudnya apa sih? Nah, kita harus nembak clue-nya apa aja. Tadi diketahui ini kan, diketahui ini. Nah, kadang mungkin orang stuck nih. Dari dua ini gimana cara dapatnya ya? Gitu kan. Gimana cara dapat ketiga-tiganya, apa? Cuma ada 2 persamaan doang gitu kan. Nah, kita cek dulu. Ada ini nih. Ada 12,43. Nah, 12,43 nya adalah garam basah. Nah, baru masuk ke sini. Tapi kadang orang nge-lag. Ini garamnya gimana cara nyari rumusnya? Gitu kan. Gimana cara hubungannya gimana gitu kan. Nah, ternyata harus kita bayangin dulu. Garam itu kayak gini. Berarti mol dari Na3PO4 tuh sama dengan mol H3PO4 yang pas pertama kali kita reaksiin gitu. Nah, baru sini dapat V-nya juga. V-nya ternyata V total. V total dari mana? Volume Larton mula-mula sama volume ini ekivalen pertama nih 15 mili. Tapi kan ini untuk satu kali ekivalen ya. Berarti kalau 3 kali ekivalen kalikan 3 aja, berarti 45 mili tambahin gitu. Nah, jadi emang perlu konsep dasar yang matang untuk asam basa yang biasa dulu ya. Literasi asam basa biasa dulu. Itu harus dimatengin dulu benar-benar matang. Kalau udah benar-benar matang, nah baru kita bisa bahas tentang ini poliprotik ya, titrasi asam lemah poliprotik. Dan nanti ada juga loh titrasi basa lemah poliprotik. Ya sama aja. Jadi dia basa lemah dengan asam kuat ya. Tapi nanti kalau misalnya tadi kayak gini ya, ini kalau misalnya di asam lemah, masuk akal ya, karena kan mula-mula dari asam ya, ini kan pasti pH. Kalau dari asam berarti kan di bawah nih, pH-nya 2 misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya basa lemah poliprotik,
Ya udah, berarti dari sini. Konsep sama persis. Ini berarti setengah ekivalen PKB 1, PKB 2, PKB 3. Bedanya apa? Kalau di sini ekivalen 1 berarti apa? PKB 1 tambah PKB 2 bagi 2. Ekivalen 2 PKB 2 tambah PKB 3 bagi 2. Kalau misalnya ekivalen 3 gimana ya? Pakai rumus apa? Pakai rumus garam asam. Karena kan ini paling asamnya kan? Berarti ini H plus sama dengan akar KW per KB3 kali konsentrasi garam. Sama persis kayak tadi. Aku pernah nemu soal yang garam yang kayak gini, yang basa lemah, bukan asam lemah. Tapi benar-benar konsepnya sama. Kayak gini. PKB 1 rumusnya ekivalen 1 sama dengan PKB 1. Ekivalen 2, titik setengah ekivalen 1 sama dengan PKB 1. Setengah ekivalen 2, PKB 2. Setengah ekivalen 3, PKB 3. Sama persis. Cuma dia basa lemah pneumatik. Bisa coba-coba nanti. Nah, ini ada contoh soal terakhir ya. Itu tentang pengawet makanan. Jadi, ini lebih simpel kok. Nggak kayak tadi ya. Kayak tadi kan ada penelaran dikit ya. Nah, di sini aku bakal bahas asam parahidroksibenzoat. Nah, ini pengawet makanan ya. Suatu asam diprotik, berarti 2 doang. Lemah yang digunakan sebagai pengawet makanan. Nah, titrasi 25 mili larutan asam encer dari asam ini ternyata memerlukan 16,24 mili NaOH, 0,02 molar, untuk mencapai titik ekivalen pertama. Untuk mencapai titik ekivalen pertama butuh segini ya. Nah, dari sini kira-kira apa ya? Dari penjelasan tadi soal pertama, kira-kira dapat apa? Dapat mol asam mula-mula, ya kan? Karena kan ekivalen pertama. Ekivalen pertama di sini pasti nilainya sama ya dengan nilai yang mol asam melemah mula-mula, gitu kan? Nah, di sini dapat nilai segini. Jadi kita harus sudah mulai ngeh ya. Oh, ini maksudnya dapat nih. Oh, ini maksudnya dapat nih. Ini H2A ya maksudnya. H2A ini simbol lah. Pokoknya dia melambangkan ini asam parahidroksibenzoat. Nah, pH yang terukur sesudah penambahan 8,12 mili basa ini adalah 4,57. Nah, ini juga harus jeli. Maksudnya apa? Setelah penambahan 8,12, ini 4,57. Setelah penambahan 16,24, 7,02. 16,24-nya apa? Angka yang sama kayak apa? Angka yang sama kayak ini, titik ekivalensi pertama. Berarti pH 7,02 ini adalah pH ekivalensi pertama. Gitu. Nah, kalau 8,12, 8,12-nya apa? Apa ini 16,24? Setengahnya kan? Iya, berarti ini adalah pH setengah ekivalensi pertama. Gampang ya? Jadi 4,57 ini adalah apanya? Kalau pH setengah ekivalensi pertama adalah pKa 1 kan? Kalau maksudnya kalau pK ekivalen 1, kalau pH ekivalen 1 adalah 7,02 pKa 1 tambah pKa 2 bagi 2. Jadi dapat apa? Udah dapat nilai dari pKa 2. pKa 2 adalah pKa 1. pKa 1 adalah ini 4,57. Berarti 7,02 kali 2 sama dengan 4,57 tambah pKa 2. Nah, pKa 2 adalah ini tambah ya, pKa 2 berarti 7,02 kali 2 tambah kurang 4,57 sama dengan 9,47 gitu. Nah, tapi yang tanya bukan pKa 2 ya. Ini adalah pH larutan saat mencapai ekivalensi kedua. Nah, ingat pH larutan ekivalensi kedua bukan pKa 2 atau pKa 3. Kenapa? Karena ini diprotik. Diprotik gak ada pKa 3 ya. Kan cuma sampai pKa 2. Berarti pakai garam. Bener, pakai garam basa. Nah, garam basa adalah rumusnya adalah OH minus sama dengan akar KW per Ka2. Ka yang terakhir ya pokoknya ya. Ka2, Ka3 tergantung dia diprotik atau triprotik kali garam. Nah, kita cari garam dulu ya berarti ya. OH minusnya tadi yang cari, Ka2 diketahui. Nah, kita sekarang jadi garamnya. Nah, cara cari garam gimana?
pakai mol HA mula-mula. Ya kan? Kita harus cari dulu. Kan di sini tujuannya berarti nyari berapa konsentrasi dari Na2A ya. Nah, Na2A ini berapa gitu. Nah, kita cari mol dulu berarti kan, mol per volume total. Nah, molnya gimana? Di sini tadi. Sudah aku bilang tadi, clue-nya di sini. Berarti mol mula-mula sama dengan 16,24 kali 0,02. 16,24 kali 0,02 sama dengan 0,325 ya. 0,325 milimol. Gitu. Nah, ini 0,325 milimol. Dari konsentrasi ini ya, Na2A ya. Garamin dulu. 0,325 milimol per volumenya. Volume mula-mula ada 25 liter. Terus untuk sekali ekivalensi itu adalah 16,24. Ini apa? Diprotik. Kita nyari ekivalensi kedua. Berarti ada 2 kali ekivalen. Berarti kita kalikan 2. Berarti 25 mula-mula ini tambah 2 kali 16,24. Jadi 0,325 per sebentar. 25 tambah 2 kali 16,24 sama dengan 57,48 mili. Ingat ya, harus sama ya, mili, milimol. Harus sama-sama mili, kalau nggak sama-sama mili, sama-sama liter mol. Berarti 0,325 bagi 57,48 sama dengan 5,654 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini baru garam ya, baru konsentrasi garam. Tanya adalah konsentrasi, tanya adalah pH-nya ya, pH larutan. Balik ke sini lagi, rumus awal. Berarti konsentrasi OH minus sama dengan akar K-nya 10 Pak min 14, Ka2-nya itu tadi ini ya 9,47, berarti 10 pangkat min 9,47 kali 5,654 kali 10 Pak min 3. Kita cek 10 Pak min 14 bagi 10 pangkat min 9,47 kali answer. Nah, ini dapat hasilnya 4,085 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Nah, terus cari pOH. Kita minlogkan aja. Minlognya adalah hasilnya adalah 3,389. Berarti pH-nya sama dengan 14 kurang answer. Sama dengan 10,61. Nah, dapat nilai pH segini. Gitu ya. Jadi mungkin aku review dulu tentang materi ini. Yang penting sebenarnya soalnya bakal diubah dikit ya, kayak bakal di otak-atik. Tapi inti konsepnya bakal sama, kayak tadi aku bilang, pH sama dengan, kalau misalnya mau nyari titik setengah ekivalen, berarti sama dengan pKa-nya, setengah ekivalen 1 sama pKa 1, setengah ekivalen 2 pKa 2, setengah ekivalen 3 pKa 3. Kalau misalnya pH pada saat ekivalen 1, berarti bawah sama atas bagi 2, pKa 1 tambah pKa 2 bagi 2. Kalau ekivalen 2, berarti pKa 1 tambah pKa 2 bagi 2. Kalau ekivalen kalau ekivalen 2 berarti pKa 2 tambah pKa 3 bagi 2. Nah, kalau ekivalen 3 kita pakai garam basa. Nah, ini. Gitu ya. Oke, nah untuk materi literasinya bakal sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau nanya boleh. Nanti kalian bisa hubungi kontakku aja di ini. Aku bakal kasih nomornya 0821 4792 4345. Nah, ini kalau kalian mau nanya tentang materi ini boleh. Dan nanti setelah ini aku bakal bahas tentang spesi asam memah poliprotik. Nah, jadi misalnya kita punya ini sedikit review aja, nanti kita bakal bahas apa. Misalnya kita punya larutan H3PO4, kita masukin. Nah, nanti di sini kita bisa tahu berapa jumlah H3PO4-nya, berapa jumlah H2PO4 minusnya, berapa jumlah HPO42 minusnya, berapa jumlah PO43 minusnya. Masing-masing dalam larutan konsentrasinya. Padahal ketika masuk sini kan dia terurai ya. H3PO4 kan bakal terurai jadi keempat masing-masing spesies ini. Oke, kita tahu fakta itu. Tapi kita nggak tahu berapa jumlah masing-masingnya. Berapa jumlah ininya, berapa jumlah ininya, berapa jumlah ininya, berapa jumlah ininya dalam larutan.
Nah, itu nanti bakal aku bahas nanti. Oke, sekarang sampai sini dulu. Terima kasih udah dengerin ya. Dan ya, kalian bisa tanya-tanya aku di sini. Thank you.